Wallahi jamaah sekalian, kalau anda ingin kekayaan, kenikmatan, kebahagiaan, kelancaran, kemudahan, makmurnya rumah tangga, anak salih salihah dan keberkahannya luar, wallahi Al-Quran. Kuncinya Al-Quran. Jagalah Al-Quran, perhatikan Al-Quran. Segala aktivitas Al-Quran. Sedekahnya pun untuk program Al-Quran. Di mana ada program, misal di PT ini, di Indosat ini ada program Al-Quran, ayo dukun program Al-Quran, dukun program tahfiznya. Kenapa? Wallahi berkahnya luar biasa. Dan segala aktivitas program Al-Quran di sini atau dimanapun yang anda dukun, yang anda sedekahin, yang anda nafkahin, yang anda bina dan pimpin, insya Allah keberkahan yang menalir sampai hari kiamat. Walaupun kita meninggal dunia, selama program ini masih jalan, anak-anak masih ngaji, Allah berikan pahalanya sampai hari kiamat. Masya Allah, Syekh Ali Jaber dalam kenangan, rela berhutang demi berangkatkan jamaahnya pergi haji, hingga cium kaki seorang bocah penghafal Al-Quran. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Trending Topik 99. Agar tidak gagal paham, sebaiknya tonton video ini sampai selesai. Setelah seseorang meninggal dunia, maka hanya kebaikan-kebaikannya yang menjadi kenangan. Kebaikan Syekh Ali Jaber semasa hidup memang tak ada habisnya kalau diceritakan. Meskipun beliau pendakwah terkenal, namun beliau tidak pernah sombong dan selalu rendah hati. Sebelum meninggal dunia, Syekh Ali Jaber pernah jadi sorotan karena mencium kaki seorang bocah bernama Muhammad Neja Hudia Afifur Rahman. Diketahui, segala kenangan tentang Syekh Ali Jaber mendadak jadi sorotan lagi di media sosial setelah suami Umi Nadia itu meninggal dunia. Salah satunya adalah momen haru saat almarhum Syekh Ali Jaber mencium kaki seorang bocah penghafal Al-Quran bernama Muhammad Neja Hudia Afifur Rahman. Syekh Ali Jaber tak segan mencium tangan, kepala dan kaki bocah hafiz tersebut. Lantas, seperti apa profil dan biodatanya? Muhammad Neja Hudia Afifur Rahman merupakan bocah asal Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia pernah menjadi peserta Hafiz Al-Quran Indonesia 2019. Kisah perjuangan Neja dalam menghafal Al-Quran sejak kecil membuat setiap orang merasa takjub. Bagaimana tidak, Neja mampu menghafal 30 juz di usianya yang baru 9 tahun meski ia menderita lumpuh otak. Keterbatasan yang dimilikinya rupanya tak menyurutkan semangat Neja menjadi Hafiz Al-Quran. Tak hanya hafal 30 juz, Neja bahkan mampu menghafal secara detail setiap ayat sampai halamannya pun ia hafal. Didampingi kedua orang tuanya, Neja dibawa ke atas panggung menggunakan kursi roda. Rosan mengungkap jika Neja sebelumnya sempat ingin sekali bertemu dengan Presiden Jokowi. Dan kini keinginannya itu pun terwujud. Tadi bilang adik Neja mau ketemu Bapak Presiden. Seneng, itu ada tuh orangnya, kata Rosan sambil menunjuk Presiden Jokowi. Jadi Neja ini pada umur 8 tahun hanya 10 bulan sudah hafal Al-Quran, Bapak. Dan ternyata kata ibu, Neja, sejak di kandungan diberikan pendengaran pada ayat-ayat suci Al-Quran, jelas Rosan. Neja lalu diminta membaca petikan ayat suci Al-Quran di halaman ke-201 bagian teratas, oleh Rosan Ruslani. Tak selang lama Neja pun langsung melantunkan ayat Al-Quran yang dimaksud di hadapan Jokowi dan para tamu. Benar saja, ia bisa dengan cepat melantunkan ayat suci dan menebak nama surah serta juznya. Itu ayat apa, juznya? Tanya Rosan. Taubah, juz 10, jawab Neja. Tepuk tangan pun membahana di lokasi acara, termasuk dari Presiden Jokowi. Seusai acara, Neja kembali bertemu dengan Jokowi. Ia pun mendapat pesan dari Presiden ke-7 RI tersebut. Syekh Ali Jaber sempat menghampiri Neja saat tampil di Hafiz Indonesia 2019. Syekh Ali Jaber tak segan mencium tangan, kepala dan kaki bocah hafiz tersebut. Saat momen tersebut, raut wajah Neja tampak biasa. Subhanallah, perhatikan Syekh Ali sampai mengecup kakinya. Coba siapa di antara kita yang bisa kakinya dikecup oleh Syekh Ali? Ini semua karena Al-Quran, ujar Ustaz Amir Faisal yang menyaksikan momen tersebut. Seperti dikutip dari kanal YouTube, Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021.
Melansir dari kanal YouTube D Hakim, Syekh Ali Jaber pun mengungkapkan alasannya mencium kaki bocah penghafal Al-Quran. Menurutnya, tubuh Neja sudah terisi dengan Al-Quran sehingga pantas untuk dimuliakan. Karena saya ingat Rasulullah, saking mulianya dengan Al-Quran, beliau seperti Quran berjalan. Jadi anak seperti ini, dia seluruh tubuhnya itu sudah terisi dengan Al-Quran. Oleh karena itu pantas saya muliakan kakinya, papar Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber juga mengatakan bahwa Neja jauh lebih hebat dari dirinya. Dan dia jauh lebih hebat dari saya, tegasnya. Sikap mulia Syekh Ali Jaber semasa hidup juga dibeberkan oleh adiknya, Syekh Muhammad Jaber. Syekh Ali Jaber ternyata pernah memberangkatkan jemaahnya ke Tanah Suci. Dituturkan sang adik, saat itu Syekh Ali Jaber sampai rela berutang demi memberangkatkan jamaahnya. Tak heran jika Syekh Ali Jaber banyak dikagumi oleh masyarakat. Sementara itu, terkait utangnya akan ditanggung oleh sang adik, Syekh Muhammad Jaber. Hal itu diungkapkan oleh adik Syekh Ali Jaber, Syekh Muhammad Jaber setelah melakukan pemakaman untuk sang kakak. Ia mengungkapkan kakaknya memang menerima banyak cobaan beberapa tahun belakangan ini. Di masjid tadi sudah kita sampaikan sebenarnya, Syekh Ali Jaber banyak cobaan beberapa tahun yang lalu, sampai dia punya utang sebenarnya karena ini, menaikkan haji. Beliau membantu memberangkatkan jamaah, walaupun dia nggak mampu, tapi beliau pinjam dari teman, sahabat untuk jamaah, ujar Syekh Muhammad usai memakamkan saudaranya itu di pelataran Pondok Pesantren Darul Quran, Cipondoh, Tangerang, Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021. Seperti dilansir dari tribunnews.com, demi berangkatkan haji seorang pemulung, Syekh Ali Jaber pernah harus berutang. Hal itu membuat Syekh Muhammad menekankan kepada teman dan kerabat yang ikut memakamkan Syekh Ali, langsung menghubungi dirinya jika merasa pernah meminjamkan uang. Makanya tadi saya sampaikan ke seluruh jamaah apabila beliau punya utang, alihkan kepada saya. Saya akan tanggung jawab, biar beliau tenang dikubur dan bebas dari hutang, ujarnya. Namun, jika ada yang berbaik hati menganggap lunas tanpa harus dibayar, Syekh Muhammad sangat berterima kasih. Kalau betul-betul masih tagih, boleh alihkan kepada saya. Insya Allah kita usaha, dibantu juga sama Ustaz Yusuf Mansur menyelesaikan masalah Syekh Ali Jaber karena mungkin itu adalah janji, ujarnya. Syekh Ali Jaber wafat di usia 44 tahun karena penyakit paru-paru, di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta Pusat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021. Direktur Rumah Sakit, RS Yarsi, Andi Erlina, mengatakan Syekh Ali Jaber dirawat selama 19 hari di sana. Almarhum dimakamkan di pelataran Ponpes Darul Quran dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan tertutup hanya dihadiri pihak keluarga dan sahabat-sahabat Syekh Ali Jaber. Itulah teman-teman kisah perjalanan hidup sang ulama. Semoga kebaikan dari Syekh Ali Jaber diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu suka nonton acara Hafiz Indonesia? Ada salah satu peserta namanya Kaila. Ingat gak Kaila? Ada Kaila sama Aila. Tahu gak Kaila itu bagaimana? Fisiknya apa? Orang buta. Saya pernah tanya sama dia, Kaila setiap hari berapa juz baca? 5 sampai 7 juz setiap hari. Dia buta. Saya langsung berkata, Kaila ini kan cukup berat dan cukup banyak. Kamu kan cukup ada alasan yang kuat di hadapan Allah. Bilang aja sama Allah, mohon maaf ya Allah, saya orang buta, tidak bisa baca Quran. Itu kan alasan, pasti Allah terima alasanmu. Apa kata beliau? Coba, seorang anak usia 8 tahun, coba jawabannya seperti apa. Dia berkata, saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak baca Quran.